Perkenalkan, nama saya Muhammad Tira Abdisini, NIM 23010119130075. Saya berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi pada ternak unggas, khususnya bagian eksterior. Organ-organ yang akan saya bahas meliputi organ pernafasan, organ pencernaan, organ reproduksi, betina maupun pejantan, dan yang terakhir adalah organ ekskresi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ interior pada ternak unggas, dimulai dari saluran pernafasan. Saluran pernafasan yang pertama ialah hidung. Hidung memiliki fungsi sebagai tempat keluar masuknya O2 dan CO2. Kemudian, udara akan melewati laring. Laring memiliki katup yang dapat membuka dan menutup ketika bernafas. Selanjutnya, udara akan melalui trachea. Ini trachea. Nah, trachea memiliki bentuk tabung yang merupakan tempat jalannya udara dari hidung ke paru-paru. Selanjutnya terdapat percabangan yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan trachea yang memisahkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri dan merupakan tempat penyaringan udara terakhir. Selanjutnya ada bronkiolus yang merupakan percabangan kecil-kecil yang menuju ke alveolus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Fungsi dari paru-paru sendiri ialah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, terutama di dalam alveolus itu sendiri. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai organ pencernaan pada ternak unggas. Organ pencernaan yang pertama bisa kita lihat di sini ialah paruh. Paruh memiliki fungsi sebagai tempat masuknya bahan makanan yang nantinya akan disalurkan ke dalam saluran esofagus. Setelah dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam organ pencernaan berikutnya, yaitu crop atau tembolok. Tembolok di sini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, bisa dilihat ini bentuknya sangat bulat. Kemudian, saluran pencernaan berikutnya ialah proventriculus. Di dalam proventriculus, makanan akan dicerna secara enzimatis, lalu masuk ke dalam ventriculus atau gizzard. Di sini makanan akan dihancurkan melalui proses mekanis dengan bantuan kerikil-kerikil kecil yang disebut grit. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, ini adalah bentuk dari usus halus, memiliki bentuk yang sangat panjang. Nah, di dalam usus halus sendiri, makanan akan diserap zat-zat nutrisinya. Kemudian, pada saluran pencernaan ternak unggas, terdapat percabangan usus, yaitu sekum. Nah, ini dia bentuknya. Kemudian, lanjut ke usus besar, dan yang terakhir ialah masuk ke dalam kloaka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ reproduksi unggas betina. Organ reproduksi unggas betina yang pertama ialah ovarium. Ovarium terletak pada rongga badan sebelah kiri. Dalam perkembangannya, terdapat 2 ovarium, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Namun, hanya akan ada satu bagian yang berkembang, yaitu bagian kiri, sedangkan bagian kanan akan mengalami rudimenter. Ovarium betina terdiri dari banyak folikel-folikel kecil berwarna putih yang disebut small ovary, dan terdapat 5 hingga 6 folikel yang sedang berkembang berwarna kuning, atau yang kita sebut yolk, yang bernama mature ovum atau stigma. Selanjutnya ialah oviduct. Oviduct dibagi menjadi 3, infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum memiliki lubang bernama occiput abdominale. Nah, seperti ini tampilan dari infundibulum. Kemudian terdapat magnum. Magnum merupakan saluran berkelok. Magnum sendiri merupakan bagian oviduct terpanjang yang tersusun atas glandula tubuler. Nah, selanjutnya bagian oviduct terakhir ialah isthmus. Isthmus merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat pembentukan kerabang telur. Kemudian terdapat uterus, vagina, dan kloaka sebagai tempat keluarnya bagi telur. Ini merupakan organ reproduksi ternak unggas jantan yang terdiri dari testis, vas deferens, epididymis, dan kloaka.
Nah, ini merupakan organ ekskresi ternak unggas. Dilihat di sini terdapat ginjal. Setelah ginjal terdapat uretra dan kemudian kloaka sebagai saluran keluarnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyakit pada ternak unggas. Penyakit pada ternak unggas dapat disebabkan oleh 4 macam penyakit. Yang pertama adalah penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua adalah penyakit bakterial, yang dimana penyebab penyakit ini adalah infeksi dari bakteri. Yang ketiga ada penyakit amikal, yang merupakan penyakit yang berasal dari jamur. Dan yang keempat adalah penyakit yang berasal dari parasit. Untuk penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus, salah satunya ialah avian influenza atau AI, atau yang biasa disebut sebagai flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Gejala yang terlihat adalah pendarahan pada kaki, keluarnya cairan pada mata dan hidung, pembengkakan muka dan kepala, diare, batuk, bersin, dan ngorok. Dan yang terakhir adalah nafsu makan menurun dan produksi telur yang menurun. Pencegahan yang dapat dan pengobatan untuk penyakit avian influenza ini belum ada. Namun usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam segera membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan vitamin mineral tambahan, serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, salah satunya ialah penyakit Coryza. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit Coryza menular pada unggas yang menyerang sistem pernafasan. Biasanya bersifat akut sampai subakut, bahkan dalam suatu kasus bisa menjadi kronis. Gejala yang ditimbulkan adalah keluarnya eksudat dari hidung yang awalnya berwarna jernih dan encer, kemudian akan menjadi berwarna kuning dan kental, disertai dengan bau yang khas. Pencegahan dari penyakit ini adalah melaksanakan sanitasi manajemen peternakan dengan baik, pengobatan pada suatu vlog dengan sulfonimade atau antibiotik yang direkomendasikan. Untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur, salah satunya ialah penyakit aspergillosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur patogen Aspergillus fumigatus. Gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit ini yaitu batuk akut yang menyebabkan hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan bernafas, bahkan mengalami kejang. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu mengisolasikan ternak yang terserang penyakit ini karena belum ada vaksin yang efektif untuk pencegahannya, dan menjaga pakan ternak jangan sampai terkontaminasi oleh cendawan karena belum ada obat yang efektif dan ekonomis untuk penyakit ini pada unggas. Untuk yang terakhir ialah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Di sini salah satunya ialah penyakit Ascariasis. Penyebabnya ialah cacing Ascaridia galli. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah infeksi berat seperti terjadinya mencret berlendir, selaput lendir pucat, pertumbuhan terhambat, kekurusan, kelemahan umum, anemia, diare, dan penurunan produksi telur. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem manajemen pemeliharaan yang baik dan benar. Pengobatan terhadap penyakit ini yang paling sering dilakukan dengan pemberian piperazine, antelmenik. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi ternak unggas. Terima kasih.